Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, di kesempatan siang hari ini saya ingin bercerita, yaitu kronologi bus yang jatuh di dalam aliran sungai yang berada di daerah Guci, yaitu Kota Tegal. Seperti apa kronologinya? Ikuti terus. Kronologi bus masuk jurang di Guci di Kota Tegal, yaitu maksud saya kedua supir kenek dan supir menjadi tersangka. Jadi kronologi kejadian ini adalah Sabtu 6 Mei 2023. Rombongan jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah ini berangkat dari Tangerang Selatan menuju ke tujuan terakhir, yaitu Pekalongan. Bus naas ini itu dari Sabtu pagi berangkat dari kota Tangerang menuju ke Cirebon, Pemalang, Guci yang ada di Tegal, dan terakhir itu berhenti di Pekalongan. Itu salah satu ujar korban dari bus naas ini tersebut. Keesokan paginya pada 7 Mei 2023, bus ini pun terjun di daerah Guci, Kota Tegal. Dan kejadian itu terjadi pada pukul 9 pagi ketika bus itu berada di Kota Tegal tadi di daerah Guci. Bus meluncur masuk ke jurang membawa rombongan Majelis Taklim Nurul Hidayah yang mayoritas semuanya penumpang ini dari Kota Tangerang Selatan. Dan menurut saksi mata juru parkir yang ada di sana, bus itu sebenarnya sudah parkir dengan posisi yang sudah baik di sana, dan semua penumpang pun naik. Tapi tidak semua sih, ada salah satu penumpang itu yang belum naik karena diperkirakan penumpang itu berjumlah 60 orang dan itu belum kenek dan supirnya. Jadi kronologinya semua penumpang itu sudah naik di dalam bus ini yang akan melanjutkan ke Pekalongan sebagai tujuan terakhirnya. Dan akan tetapi bus naas ini tiba-tiba secara mendadak itu lepas kendali. Bus ini melaju tanpa kemudi, lalu kemudian masuk ke dalam jurang yang berada di bibir sungai Guci ini tadi. Dan menurut saksi mata juga, supir dan kenek itu masih belum berada di dalam bus, masih di luar bus lah teman-teman. Jadi supir dan kenek ini tuh di belakang bus untuk menunggu sambil memanasi bus yang sedang dipanasi ini tadi, sembari menunggu. Ya biasalah ya, mungkin supir-supir bus yang di luar sana juga kalau penumpang pun belum full juga masih ditunggu kan. Nah seperti itu kejadiannya. Dan menurut salah satu relawan yang ada di tempat kejadian, bus itu menewaskan sekitar 1 orang korban dan mengalami luka-luka 59 lainnya. Jadi dalam kejadian ini itu banyak sekali korban yang berjatuhan. Dan dari korban-korban yang berjatuhan ini yang dikategorikan itu mengalami luka-luka yang tidak serius teman-teman, itu dilarikan ke Puskesmas Bumi Jaya dan sebagiannya itu dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Susilo. Seperti itu. Jadi sangat-sangat tragis sekali ya teman-teman, jikalau kita sebagai penumpang bus itu kalau kita tidak hati-hati ya. Sebenarnya ini adalah kelalaian ke manusia itu sendiri. Jadi memang nasib tidak ada yang tahu, musibah tidak ada yang tahu, tapi alangkah baiknya kalau kita itu berantisipasi diri untuk menghindari hal-hal demikian. Akan tetapi menurut pribadi supirnya sendiri, jadi supir yang namanya Mas Rom ini itu memberikan kesaksian sebagai saksi mata, dan juga dia ini ditahan posisinya karena dia juga supir. Dia bercerita kronologinya. Jadi ya teman-teman, dia itu lagi menunggu penumpang itu naik semua sembari memanasi mesin bus ini. Lalu entah apa yang terjadi, handle rem yang ada di bus ini dan ganjelnya itu pun bus masih bisa jalan maju dengan kencangnya. Lalu kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan ini teman-teman. Dan begitu supirnya Mas Rom ini dinyatakan bersalah sementara ya, terus diwawancarai bagaimanalah kronologi kejadian. Dan begitu Mas Rom ini menjelaskan, saya turun dari bus lalu saya berbicara dengan panitia tur yang ada di situ.
Dan sebelum saya meninggalkan bus ini, saya juga sudah menghandle rem. Jadi rem tangannya sudah diaktifkan, lalu roda dari bus ini sudah diganjal. Akan tetapi entah mengapa bus ini bisa berjalan dan melaju dengan kencang. Begitu katanya Mas Roy, teman-teman. Tapi meskipun begitu ya teman-teman ya, seharusnya sebagai seorang driver itu sudah mengecek posisi maupun kondisi kendaraannya sebelum dioperasionalkan. Jadi kalau bisa dinilai menurut pandangan saya teman-teman ya, mungkin kurangnya antisipasi karena saya melihat ya di salah satu video itu memang jalannya agak terjal dan menurun, tidak datar. Kemungkinan terlalu lama dipanasi lalu getaran dari mesin dan juga dari penumpang yang di dalam bus ini perlahan handle rem itu bisa jadi terlepas sendiri ataupun cengkraman dari keempat roda ini pun perlahan memudar. Bisa jadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman dimanapun kalian berada, saya himbaukan berhati-hati untuk berkendara. Kejadian naas ini yaitu dari pihak kepolisian Polres Tegal itu menyatakan jika supir Mas Roy dan keneknya dinyatakan bersalah, lalu beliau berada di kepolisian tempat tersebut dinyatakan bersalah lalu ditahan. Akan tetapi ya teman-teman, meski di saksi mata yang lain itu menjelaskan ada anak kecil yang sengaja bermain tuas rem yang ada di sana, dan menurut kepolisian juga itu menepis kabar hoax tersebut. Karena jika lo memang di logika yang penumpangnya notabene anak-anak dan dewasa, jika memang ada anak-anak yang bermain di area sensitif apalagi area kemudi dengan posisi mesin menyala, itu sangat-sangat tidak mungkin. Sekalipun ada, pasti sudah dilerai oleh orang tua itu sendiri, ya kan? Karena apa? Untuk membahayakan keselamatan bersama teman-teman. Jadi bisa dikategorikan ini berita hoax seperti itu. Mantap. Dan untuk menepis kabar hoax ini, pihak terkait keamanan setempat itu sampai mendatangkan ahli, untuk mengecek apakah rem bus ini berfungsi dengan normal atau memang ada kendala-kendala gangguan yang lainnya. Dan hasil dari semua itu teman-teman ya, ternyata hasilnya adalah semua normal dari fungsi rem tangan maupun handle rem ini sendiri setelah bus ini dievakuasi dari jurang tersebut teman-teman. Tapi juga kasihan ya teman-teman, selain itu untuk keluarga korban sendiri semoga diberi ketabahan, dan yang luka-luka juga semoga diberi kesembuhan. Ya teman-teman, ini saya agak serak, jadi kalau suaranya kurang dengar ya mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, menurut saya juga segitu saja ceritanya. Mungkin kalau teman-teman punya cerita seru yang lainnya boleh komen di bawah. Oke teman-teman, kita akan ketemu di video-video dan cerita-cerita seru lainnya. Bye bye.